Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang J ini. Sehat Bang J? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tung sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, banyak sekali wanita-wanita, ibu-ibu atau wanita-wanita muda yang ada di sekitar kita itu mengalami bleeding ya, atau pendarahan. Kadang-kadang juga kasihan ya kalau orang wanita dia menstruasi sudah hilang, atau 2 hari muncul lagi seperti itu, ada bleeding dan pendarahan. Pak Ustadz, bleeding itu sebenarnya disebabkan oleh apa Pak Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau bleeding, selama ini saya sering tangani, insya Allah itu sebabnya cuma satu kok. Jadi lisannya itu, si wanitanya lisannya itu tajam lah istilahnya. Kalau saya bilang pedas, nggak harus pedas, tajam. Jadi kalau mamanya dia punya suami, kalau suaminya ngomong ini selalu dibantah, dan itu dengan tekanan emosi, bisa dengan ego, bisa dengan marah. Nah, emosi inilah yang itu dilakukan terus-menerus dengan suaminya atau dengan orang tuanya. Ini insya Allah menjadikan wanita tersebut akan bleeding, insya Allah. Dan itu nanti lama-lama akan terkena kanker. Entah itu kanker leher rahim atau kanker rahim, ya. Rahim. Itu insya Allah akan menuju ke arah sana, ya. Jadi seorang wanita di umur belum ada 45 atau 45 lebih dikit ya, 47, 48 namanya, seperti itu, kalau dia bleeding biasanya rata-rata ada unsur marah dengan suaminya, ada unsur dengan orang tuanya, khususnya adalah bapaknya, khususnya dengan bapaknya. Nah, di titik inilah seorang itu harus paham bahwa marah itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan kepada Rasulullah melalui hadisnya, jangan marah bagimu surga. Itu kan seperti kalau di kajian itu kan, jangan marah bagimu surga, la taktub walakal jannah. Itu kayaknya menyejukkan. Oh ya, nggak boleh marah, hanya gitu aja. Nanti belum selesai keluar dari kajian itu udah lupa. Karena ringan Di telinga itu enak gitu ya, jangan marah bagimu surga. Kalau marah ya kamu akan masuk neraka, jelas seperti itu. Salah satu gambaran neraka adalah yaitu tadi sakit. Kalau hubungannya dengan kalimat-kalimat yang tajam, kemudian emosional, kemudian ada ego, kemudian ada kekakuan, merasa yang diomongkan itu selalu benar, ada emosi, insya Allah itu bleeding, insya Allah. Nah, bleeding ini saya pernah nangani kasus bleeding 2 bulan lah kurang lebih ya, lebih dari 2 bulan, tapi nggak lebih dari 3 bulan. Dia dikasih obat yang keras sekali untuk menghentikan bleedingnya itu tetap nggak bisa. Nah, akhirnya ketemu dengan saya, kemudian saya kasih nasihat, karena di situ ada suaminya, ya saya tanya, Mbak, kamu itu sering nggak sih ngomong penuh dengan emosi, ngotot, kaku, ego dengan suami? Saya tanya begitu. Dia masih diem, mikir-mikir, kalau matanya sama gini-gini kan sudah hafal. Nah, ini mau malu kali Pak. Tapi langsung dijawab suaminya. Sering. Ya. Selamat sebenarnya dia istrinya itu ya. Dijawab sering. Nah, berarti
Ini sebenarnya adalah dia tidak, istilahnya belum terlalu jujur dengan seperti itu. Tetapi suaminya, karena suaminya juga ingin istrinya sembuh, ya yang ngomong apa adanya, jujur. Nah, ini udah jelas dijawab sama suami, berarti kamu seringnya kalau ngomong tuh tajam, ada ego, ada merasa benar, ada ini, ada itu, ada ini, seperti itu tidak boleh. Itu makanya ada tekanan di rahim, ada tekanan di leher rahim, istilahnya itu pembuluh darah di darah itu membesarnya lebih dari biasanya dan tidak terhenti. Ya itu sama, ini mulut dengan itu sama. Ya itulah. Pak Ustadz, banyak sekali ya cabang-cabang marah tadi yang Pak Ustadz jelaskan. Nah, ada seorang ibu-ibu hamil itu Pak Ustadz. Dalam hamilnya dia juga mengalami pendarahan, bleeding. Apa itu sama Pak Ustadz penyebabnya? Hampir mirip aja sebenarnya dalam pendarahan, dalam hamil itu dia bleeding itu hampir mirip. Dia jengkel dengan suaminya. Udah itu aja. Jengkel, mau nyimpen, mau ini, kemudian kalau sampai keguguran beneran, sampai keguguran tuh dia mikirnya dia jengkel sama suaminya, kemudian dia mikir ke arah bayi. Dia mikir ke arah bayi itu, kalau dia begini, males aku punya anak, umpamanya seperti itu. Kalau dia tuh ngeluyur terus, padahal aku di rumah kan gini, males aku punya anak, keguguran biasanya. Karena ada ucapan seperti itu biasanya keguguran. Jadi hati-hati, bleeding belum tentu keguguran juga ada, seperti itu. Karena dia tidak mengatakan yang males punya anak itu, enggak, dia hanya jengkel dengan suaminya, itu bleeding. Nah, suaminya kenapa? Emang jengkelin, umpamanya pacaran sama wanita lain, padahal dia punya istri, kemudian nyanyain dia, nyanyain itu apa ya, kaku, ya emosional. Jadi kan istrinya apa namanya ya? Menyimpan ya jengkel, ya, jengkel. Kecuali istrinya yang cuma nyuruh antar ke tamjid dong, nah itu kan nggak terlalu neken lah itu. Ya insya Allah itu sama, itu juga sama, menyimpan marah itu kalau bleeding seperti itu. Tapi dia tetap tidak memikirkan si anak sehingga bisa aman. Tapi kalau dia mikir, oh dia kalau suamiku kalau begitu ngapain punya anak, sudah, tunggu aja waktunya, gugur itu biasanya, karena dia nggak ikhlas. Apakah bleeding itu juga bisa menyebabkan kematian, Pak? Ya bisa aja. Orang ketabrak sepur itu ya bleeding ya. Karena ketabrak dulu baru bleeding. Iya. Ya mati. Tapi mimisan itu bukan bleeding ya, bukan ya Pak Ustadz? Itu bleeding kecil. Oh iya gitu ya. Ya bisa aja karena nggak taunya sudah ada kanker di daerah rahim, di kandungan. Seperti itu, atau ada tumor, grogoti yang gede kepala bayi, mamanya seperti itu. Sama ya, bisa menyebabkan kematian seperti itu. Jadi jangan anggap remeh. Mulut ini berbisa-bisa, manfaat juga bisa. Milih yang mana seperti itu. Jadi kalau milih yang cerewet, omong semaunya sendiri, tinggal tunggu aja tanggal mainnya dia. Mainnya dia gimana? Mainnya dia itu ke kuburan dia. Kalau nggak mau main ke kuburan, ya dia antar lah nanti. Makanya harus hati-hati. Dan ini pernah, alhamdulillah, orang yang ketemu dengan saya tadi ngobrol, akhirnya dia paham, kemudian saya bantu doa. Besoknya alhamdulillah berhenti bleedingnya. Makanya harus memahami bagaimana kalau mulut itu omongan itu tidak manfaat, ya seperti itu salah satunya. Mulut itu identik dengan itu aja. Masalahnya Ustadz, orang nggak mau berhenti ngomel, marah itu karena ada satu perasaan merasa benar itu ya. Saya belum tahu akibatnya. Sebenarnya kan bisa merasa benar, bisa. Ini kan psikologis ya, ya. Merasa benar bisa. Gengsinya lebih tinggi dari pasangannya bisa, atau dia tahu sejak awal pasangannya itu nyenengin dia, nyenengin. Oh, karena marah jadi nyenengin gitu. Nyenengin, jadi dia itu kan psikologis sih. Psikologis itu kalau mamanya kayak Haji nih, istrinya di rumah aja, Haji selingkuh. Kan tahu istrinya di rumah kan nggak mungkin kemana-mana, Haji selingkuh. Karena Haji secara psikologis tahu istrinya nggak kemana-mana. Jadi istrinya selingkuh. Istrinya selingkuh. Haji selingkuh seperti itu.
Bisa nggak itu? Bisa ya? Itu kan psikologis. Betul. Tahu umpamanya dia merasa, Haji merasa saya nggak ditanganin sama istri. Kan bisa aja Haji bilang begitu, saya kan nggak tahu waktu di rumah kan saya nggak tahu. Ditangani istri atau enggak kan nggak tahu. Tapi ditangani itu maksudnya apa? Tangan itu umpamanya saya itu kalau di rumah itu dibiarin sama istri saya. Ceritanya kan begitu. Iya, Haji ngomongnya ke saya kan saya nggak tahu. Saya nggak pernah malam hari Haji gimana saya nggak pernah ngintip kan gitu ya. Tapi di titik itu akhirnya Haji juga selingkuh, cari-cari wanita lain yang bisa nyenengin hati kan begitu. Bisa kan begitu cerita, bisa nggak taunya Haji itu memang kalau lihat wanita memang seneng lah, kan nggak ngerti saya. Itu kan psikologis sih sebenarnya. Jadi nggak harus orang itu merasa dia lebih benar, lebih ini. Nggak harus kok, banyak faktor psikologis itu banyak sebenarnya. Banyak penyebabnya. Sehingga si pasangannya Haji ini dia mau menyuruh mamanya. Akhirnya dia ngomel aja. Kenapa? Mamanya Haji diomelin, dimanja, dia ngomel aja terus dari dulu sampai sekarang ngomel aja dia. Psikologisnya Blooding tuh dia seneng. Loh, kalau nanti mau meninggal aja blooding bisa aja kan gitu ya. Ngomel kan bukan marah ya Pak Ustadz? Sama, ngomel tuh marah juga. Karena tahu kalau mamanya Haji itu kalau diomelin diem. Nah, akhirnya dia kan merasa menang. Dia di atas angin istilahnya. Ya itu kan psikologis. Sehingga kenapa orang ngomel kok nggak diem? Nah dia merasa di atas angin. Nah ini harus belajar sehingga bagaimana kita itu bagi ibu-ibu, mbak-mbak belajar berkatalah yang baik pada siapapun, pada suami, kepada saudara, kepada orang tua, berkatalah yang baik. Insya Allah jangan marah juga disimpan, jangan nanti ada kiste nanti di daerah rahim sama. Jadi nggak boleh marah, biasa aja. Kalau nggak cocok itu biasa aja. Dilatih lisan itu berkata baik, dipikirkan kata demi kata, disusun agar menjadi kalimat yang orang lain mendengar itu seneng kan gitu ya. Bukan nyenengin orang lain, enggak, kita nata omongan sendiri agar orang mendengar itu seneng, tidak jengkel. Tekanan juga diperhitungkan. Kalau mau ngasih nasihat tekanannya itu datar, lebih ke arah tenang. Jangan tekanan tuh, kamu sholat, sama aja itu kan marah. Tapi kalau tekanannya maunya, Mbok kamu sholat, kan beda. Oh iya. Atau dari datar terus tinggi gitu, kan grafiknya. Astagfirullah, susah banget Pak Ustadz. Kita harus benar-benar belajar, walaupun itu di teman-teman wanita, perempuan, ya kita laki-laki juga sama. Kalau laki ada bloodingnya juga, Ustaz? Memang jarang, siapa tahu keluar beneran blooding kan gitu ya. Nauzubillah Ji. Bukan blooding, bengkak nanti malah. Nggak enak juga kan. Sariawan aja udah luar biasa sakitnya. Iya. Jadi menjaga kalimat itu kata demi kata kita pilih itu bukan karena kita itu mau dipuji, enggak, karena Allah aja. Saya nggak mau dosa di hadapan Allah Ta'ala, sehingga kalimat demi kalimat itu harus keluar dengan enak, dengan baik, nenangkan semua orang seperti itu. Jadi enggak bisa asal ngomong, itu enggak bisa. Harus benar-benar disaring. Nah, kalau orang sudah bisa nyaring tersebut, ya insya Allah orang-orang seperti itu orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang walaupun dia itu ahli agama tapi omongannya kacau, walaupun nggak semuanya kacau lah, suatu ketika kacau, nah ini belum, unsur takwa belum kuat, karena dia belum paham bahwa tidak boleh seperti itu gitu. Jadi ngomonglah yang baik, yang orang lain walaupun orang itu nanti mendengar, dia itu tidak merasa terzolimi. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bukan masalah pandai. Pandai itu titipan oleh Allah Ta'ala. Setan itu menyelip di antara pandainya orang. Setan itu menyelip di antara pandainya orang. Setan itu menyelip di antara tangan, di antara otot-otot. Setan itu menyelip di antara mulut, lidah, dan sebagainya. Setan menyelip di antara otak. Banyak setannya Pak Ustadz? Ya banyak lah. Emang kalau orang itu hafalan agama bagus itu nggak ada setan. Ya ada lah. Nggak ada orang yang berani bilang bahwa dia nggak ada setan, malah dianya setannya sendiri malahan nanti. Ya, pasti ada. Makanya berusaha. Pada saat kita itu berbuat baik,
karena Allah. Pada saat kita itu beribadah karena Allah. Pada saat mulut kita latih dengan ucapan-ucapan baik karena Allah. Pada saat pikiran kita latih karena Allah. Pada saat telinga kita latih karena Allah, mau mendengarkan ucapan siapapun orangnya. Walaupun itu tidak enak didengar, kita dengarkan karena Allah. Dan ini orang ini sudah benar-benar menjalankan, dan setan di dalam tubuhnya tidur. Insya Allah seperti itu. Gak kuat dia setan seperti itu. Nah, orang yang seperti itu nanti setannya bisa aja pindah ke kamu tuh. Pindah kos dia. Berarti punya nama setan. Iya. Jadi harus kita pahami bahwa berkata-kata itu harus baik. Insya Allah seperti itu. Karena dosa itu diawali dari yang paling banyak itu dari lisan. Lisan yang tidak tertata. Nah, kita coba untuk belajar taat kepada Allah Ta'ala melalui lisan. Nah, mudah-mudahan ini manfaat bagi teman-teman wanita, sedulur beriman, yang wanita, yang perempuan, agar bisa mengerjakannya semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dijunjung, bukan ingin diindah, karena Allah aja. Biarlah Allah yang menilai kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi penyemangat hidup kita, bahwa insya Allah malaikat raqib yang capek menulis lah istilahnya. Mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, saya Tung pamit diri. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.